Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari 5A Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Yang di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum perbankan. Yang pertama ada definisi bank dan hukum perbankan. Menurut sejarah dari terminologi bank, bahwa kata bank itu berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti bengke, yaitu suatu bank tempat duduk. Dan pada zaman pertengahan, pihak bankir Italia memberikan pinjaman-pinjaman dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar, menurut Abdurrahman. Dan Anda dalam suatu kamus, kata bank itu bisa diartikan sebagai yang pertama menerima deposito uang atau kustodi, menerbitkan uang untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund tertentu dengan cetak, notus, dan lain-lain. Dan bank juga memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uang dengan memungut bunga. Dan yang kedua, perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut. Dan yang ketiga, gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan. Menurut J.M. Fitzgerald, bank itu adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan akan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan mempertukarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang viral. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 1, yaitu perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dan yang ayat kedua, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Nah, dari berbagai pengertian dan definisi tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa usaha yang dapat disebut sebagai bank itu hanyalah usaha yang mempunyai ketentuan dan termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana sudah digariskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bentuk hukum bank. Yang pertama, bank umum yang terdiri dari perseroan terbatas, koperasi, dan perusahaan daerah. Dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang terdiri dari perseroan terbatas, koperasi, perusahaan daerah, dan bentuk lain yang sudah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jenis-jenis bank. Yang pertama yaitu bank umum. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan yang kedua, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Ini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada beberapa usaha bank umum. Yang pertama, yaitu menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk-bentuk lain. Dan yang kedua, menyalurkan dana lewat pemberian kredit. Dan yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Dan yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri atau atas kepentingan nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga. Nah, di samping itu juga suatu bank umum memiliki kegiatan tambahan yang berupa melakukan kegiatan dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, atau dalam lembaga kredit penyelesaian dan penyimpanan. Dan yang terakhir, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun. Usaha Bank Perkreditan Rakyat yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat di dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Dan yang dalam Pasal 14 Undang-Undang Perbankan sudah ditegaskan bahwa perkreditan rakyat itu melarang beberapa hal. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Larangan yang dimaksud dalam huruf B ini tidak termasuk kegiatan tukar-menukar valuta asing atau money changer, yaitu untuk melakukan usaha tukar-menukar valuta asing. Bank Perkreditan Rakyat harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian,
Nah, ada perbedaan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, tetapi BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian rahasia bank. Menurut pasal 30 ayat 3 dan pasal 33 Undang-Undang Perbankan, bahwa rahasia bank itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Nah, dasar hukum rahasia bank itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perbankan dalam pasal 40 sampai pasal 45. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana yang sudah dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, dan pasal 44. Dalam pasal 40 ayat 1 adalah apabila nasabah bank itu adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, maka bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Kemudian dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 akan diberi sanksi berupa hukuman sebanyak 2-4 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar 4 miliar sampai 8 miliar. Ini bagi bank yang telah melanggar ketentuan yang sudah diatur. Kemudian ada beberapa pengecualian terhadap rahasia bank. Pertama adalah pajak yang memberi izin itu Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan. Peradilan pidana pemberi izinnya pemimpin Bank Indonesia, izin tertulis atau permintaan tertulis dari polisi, jaksa, atau hukum. Peradilan perdata antara bank dengan nasabahnya. Memberi izin direksi bank, tukar-menukar informasi antar bank, pemberi izin direksi bank, badan usaha piutang dan lelang negara, panitia urusan piutang negara, pemberi izin pimpinan Bank Indonesia, dan pihak yang ditunjuk oleh nasabah, penyimpan, panitia urus piutang, pemberi izin Bank Indonesia. Sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia bank. Yang pertama, terdapat ancaman hukuman minimal di samping ancaman maksimal. Dan yang kedua, antara hukuman penjara dan hukuman denda bersifat kumulatif bukan alternatif. Dan yang ketiga, tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Prinsip hukum tentang bank berdasarkan syariah. Yang pertama, dasar hukum berupa peraturan perbankan. Ini sudah diatur dalam Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 6 dan Pasal 13, yang membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan dengan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya. Kegiatan pembiayaan bagi hasil ini sudah diperluas dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang memperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan syariat yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang kedua, dasar hukum berupa perjanjian, bahwa transaksi antara nasabah dengan bank sebelumnya itu sudah didahului oleh adanya suatu perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Maka dari itu konsekuensinya adalah ketentuan hukum perjanjian yang bersumber dari buku ketiga KUH Perdata Indonesia berlaku juga terhadap transaksi perbankan syariah. Kemudian dasar hukum berupa syariat Islam. Pertama, pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, prinsip pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa ikna. Fungsi dan tujuan perbankan. Fungsi perbankan itu sudah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan ini sudah tercermin fungsi bank sebagai financial intermediary atau perantara pihak-pihak yang mengumpulkan dana dan surplus of funds dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana loss of funds. Nah, tujuan perbankan juga sudah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia itu bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.